Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan berkat rahmat dan pertolongannya, kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di masjid ini, menunaikan secara berjamaah salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa beribadah, memperbanyak ketaatan dan amal soleh, dan terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan nikmat tersebut. Salawat serta salam dan doa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, panutan serta orang yang paling kita cintai, manusia yang senantiasa kita rindukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya pertanyaan ini kita sampaikan, kita tanyakan kepada orang lain atau kepada manusia yang lain, apakah yang mereka
manusia tersebut paling butuhkan di dalam hidup mereka atau di dalam keseharian mereka di dunia ini. Maka tentu layaknya seorang manusia, ada begitu banyak keinginan yang hendak kita dapatkan. Ada begitu banyak kebutuhan yang memang kita perlukan di dunia ini. Maka sungguh pertanyaan tersebut, meski ia singkat, tentang apa yang menjadi keinginan manusia, tetapi sebenarnya ia bisa melahirkan begitu banyak, begitu ragam jawaban dari masing-masing manusia tersebut. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pegangan di dalam hidup ini, ada satu ayat yang hendaknya menjadi renungan kita, yang itu disunnahkan untuk kita baca pada setiap hari Jumatnya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Bahwa ketika sekelompok manusia yang dalam sejarah dikenal sebagai pemuda Al-Kahfi diberi kesempatan, diberi waktu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ternyata yang ia panjatkan, yang ia munajatkan tidak lain adalah kebutuhannya akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atina min ladunka rahmah. Sebab dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hayyi' lana min amrina rasyada, maka dengan sendirinya Allah akan menurunkan bimbingannya, pertolongannya, kemudahan-kemudahan, dan sekian banyak kebutuhan-kebutuhan manusia yang lainnya, selama ia mendapatkan jaminan, yaitu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dan inilah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya, yaitu Zakaria. Ada beberapa penjelasan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang diterangkan oleh para ulama kita ketika menafsirkan ayat tersebut. Yang pertama, bahwa kita diminta untuk merenungkan penyebutan manusia pada ayat tersebut, di mana ketika itu Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala Zakaria dipanggil dan disebut
dengan panggilan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Bahwa hubungan terbaik antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak lain ketika manusia menyadari posisinya sebagai seorang hamba. Bahwa kedekatan yang paling intim, hubungan yang paling nikmat ketika seorang manusia datang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia menyadari dirinya sebagai seorang hamba, sebagai orang yang butuh, sebagai orang-orang yang benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala juga memanggil manusia kesayangan lainnya. Di dalam ayat yang lain, subhanalladzi asra bi abdihi. Ketika Allah memberikan nikmat yang istimewa, memperjalankan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikannya satu nikmat yang luar biasa. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sedang dipanggil dengan posisi sebagai seorang hamba. Maka inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, renungan yang pertama sekaligus yang paling utama. Di saat kita memiliki begitu banyak persoalan di dalam hidup ini, ketika kita memiliki begitu banyak kebutuhan yang hendak kita selesaikan, ketika kita menghadapi begitu banyak permasalahan, maka satu yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia datang dan menjadi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya yang memberikan kenikmatan dan ketenangan di dalam hidup manusia. Inilah rahasia ketika kemudian kita mendapati saudara-saudara kita ada yang begitu nikmat di dalam membaca Al-Quran, begitu nikmat ketika ia menunaikan sholat di masjid ini, dan bahkan ia begitu bahagia ketika ia berbagi dan bersedekah kepada sesamanya. Sebab saat itu ia sedang menjadi seorang hamba yang hanya mengharapkan balasan, yang hanya mengharapkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian banyak realitas kehidupan yang kita hadapi saat ini. Sekian banyak fenomena-fenomena yang bahkan kadang di luar nalar manusia. Di saat mereka menghadapi dan dilanda dengan persoalan-persoalan, ada saatnya mungkin kita kemudian merenungi kembali
mengingat-ingat kembali kira-kira kapan kita terakhir menikmati hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang benar-benar butuh akan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Sebab berbicara tentang rahmat yang begitu luas yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika kita berkaca dengan apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran, ketika Nabiullah Zakaria ditahbiskan, dijadikan sebagai simbol seorang hamba yang telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah yang telah dilakukan oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam? Di dalam sejarah kita dapati ternyata, mohon maaf, selain ia sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, sehari-harinya ia adalah seorang pekerja kasar. Seperti itu manusia kadang menyebutnya, sebagai seorang yang dibekali keterampilan bertukang. Maka berbicara rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang ia sebagai apa dalam kesehariannya, tidak memandang seperti apa status sosialnya ketika ia berada di tengah masyarakat. Tetapi jaminan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja, bagi setiap hamba yang benar-benar ingin datang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwat tawwabur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita terus memperbanyak sholawat dan doa kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka di hari yang berbahagia ini kita pun saling berbagi nasihat ketakwaan, berbagi pesan-pesan kebaikan. Sebab seperti itulah yang diajarkan oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa setiap mukmin dengan saudaranya adalah sebagai orang yang beriman, orang yang dipersaudarakan dengan keimanannya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sampaikan di awal, bahwa berbicara rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah satu kebutuhan mutlak yang hendaknya terus dimunajatkan oleh setiap hamba, oleh setiap manusia dalam hidupnya. Kita tentu tersadar bahwa apa-apa yang dimiliki oleh manusia ketika ia jauh dan tidak mendatangkan rahmat dan berkah, maka ia hanya menjadi kegelisahan di dalam hidup. Orang-orang yang dikenal dengan kepandaiannya, dengan keluasan ilmunya, ketika ia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka justru kepandaian itu, kecerdasan itu hanya digunakan untuk menipu sesama. Jabatan yang dibanggakan, fasilitas yang telah didapatkan, dan semua harta yang telah dimiliki pun akan mengalami nasib yang sama ketika ia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang di antara suami dan istri kemudian bertengkar. Harta justru menjadi sebab kegelisahannya. Dan seperti itulah hidup ini mengajarkan. Maka mari di hari yang penuh dengan barokah ini kita bermunajat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita terus menguatkan keyakinan kita bahwa Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha menerima taubat dan menghapus segala kesalahan yang telah kita lakukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wa ya qadiyal hajat. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.